happy, aku happy. Nah, kita akan membahas bagaimana caranya supaya kita itu tidak terpengaruh emosi sehingga trading kita jadi naik turunnya nggak stabil gitu. Dan untuk sebagian besar masyarakat umum itu memang trading bisa dianggap sebagai pekerjaan yang santai, tapi juga di komunitas yang lain atau sebagian masyarakat yang lain, trading ini juga mungkin ada yang bilang setengah judi gitu, karena bisa membuat emosi kita itu naik turunnya cukup ekstrim gitu. Nah, memang trading itu tidak sepolos itulah. Jadi memang cukup banyak hal yang memang perlu kita kuasai, khususnya juga keahlian dalam mengendalikan diri ya, yang akan kita bahas hari ini. Topiknya adalah seputar trading psychology ya teman-teman Sobat Fitrit. Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Kak Olivia Cahyadi yang merupakan Financial and Investment Content Creator. Nah, kita langsung aja sapa Kak Ivi. Selamat malam Kak Ivi, gimana kabarnya? Kabar baik, William. Gimana kabarnya? Juga. Nah, malam ini teman-teman nantinya kalau ada pertanyaan boleh langsung diketik di kolom komentar maupun di kolom question ya. Jadi nanti bisa dipencet bubble tanda tanyanya itu teman-teman mau kasih pertanyaan. Kalau mau komen pun juga silahkan. Kita di sini santai tapi juga cukup serius yang kita bahas malam ini. Nah, mungkin sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, mungkin Kak Ivi bisa memperkenalkan diri, profilnya, background-nya, kesehariannya seperti apa, supaya kita semua di sini bisa lebih mengenal Kak Ivi seperti apa gitu. Oke, thank you, Will. Salam kenal teman-teman Bitrate. Mungkin ada yang udah follow, ada yang belum follow aku. Nama aku Olivia Cahyadi, atau biasa dikenalnya Ivi Cahyadi. Aku adalah seorang financial and investment content creator gitu. Jadi ya basically suka sharing-sharing lah, baik di story atau bikin konten ya di Instagram Reels atau feed gitu. Kurang lebih gitu sih. Terus apalagi ya, aktifnya tuh dari sebenarnya masih baru ya. Baru dari pertengahan 2020 deh udah mulai aktif sharing gitu. Karena menurut aku topik ini cukup menarik ya, dan saat itu belum banyak dibahas. Oke ya, teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram dari Kak Ivi ya, @ivi_cahyadi. Jadi nanti teman-teman bisa dicek Instagramnya dan juga follow Instagram kami ya, @bitrate_eliotition. Nah, sebelumnya kita dari Bitrate juga mau kasih outlook dulu mengenai IHSG ya. Jadi kali ini saya mau share sedikit mengenai outlook kami IHSG seperti apa. Apakah ini, nah ini sudah masuk ya untuk kamera belakangnya. Nah, ini adalah chart IHSG di TradingView, kodenya composite daily ya, time frame-nya. Saya cuma pakai simple moving average 20 saja untuk memberikan gambaran kira-kira ini harga akan bergerak kemana dan secara price action-nya seperti apa gitu. Nah, selama 1 minggu terakhir itu kalau kita langsung aja tarik garis gitu ya. Nah, harga IHSG ini kan memang kelihatan menolak untuk turun ya. Jadi memang sempat nyentuh membentuk new low baru, tapi di sini juga harganya juga langsung rebound gitu, sempat nyentuh 6622, kemudian closingnya di 6664 gitu. Nah, ini ada peluang harga di minggu ini bisa aja menguji resistensinya di 6740, kemudian nanti selanjutnya akan berpotensi untuk bergerak paling tidak secara Fibo itu bisa ke sekitar area 6767 sampai 6815 untuk target overshoot-nya ya. Jadi mungkin selama 1 minggu hingga 2 minggu ke depan harga IHSG akan bergerak ke area di sini 6767 sampai 6815. Selama support fraktal pentingnya di 6622 ini nggak ditembus gitu. Jadi selama harga tidak breakout support ini ya masih ada peluang untuk harga
naik lagi ke 6767 sampai 6815. Kita mau cari Fibonacci clusternya ya kira-kira ada di area yang 50% sini ya. Jadi ini kemungkinan besar area sini ini 6760-an sampai 6780 ini area resistance yang cukup kuat seperti itu. Dan sekarang pun harga sudah ditutup di atas moving average 20 ya. Jadi ini bisa jadi sebuah konfirmasi untuk short term-nya harga IHSG ini bisa melanjutkan penguatannya. Oke, sepintas untuk IHSG seperti itu outlook-nya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke topik ya. Jadi kita akan bahas mengenai psikologi trading supaya kita kalau trading itu happy, kantong kita happy. Secara tradingan pun proses kita bisa menjalani proses trading kita dengan tenang dan happy juga. Nah, sebelum kita mungkin bahas lebih jauh ke trading, mungkin kita akan bahas mengenai investasi sebentar ya, supaya kita pasang dasar yang cukup jelas terlebih dahulu teman-teman. Nah, menurut Kak Ivi itu sebenarnya investasi itu secara umum itu apa sih gitu, dan seberapa penting untuk kita ini berinvestasi, dan yang sering orang-orang itu salah paham itu apakah investasi dan trading itu sama. Nah, menurut Kak Ivi seperti apa? Oke, investasi dan trading ya. Ya, betul. Oke, kalau dari kita yang di market gitu, investasi trading itu kan dibedakan dari jangka waktunya gitu ya. Kalau investasi ya ibaratnya kita kayak nanam pohon lah gitu ya, dari bijinya sampai jadi buah gitu kan. Dengan jangka waktu lebih lama gitu. Terus memang kita pun kayak merawat apa yang kita investasikan gitu. Sedangkan kalau trading itu kan lebih ke kegiatan transaksi jual beli lah, lebih short term gitu. Jadi ada harga murah beli, kalau ada harga tinggi jual, kurang lebih seperti itu. Kalau dari definisinya sendiri. Nah, terus tadi kan William juga nanya seberapa penting investasi ya? Betul, betul. Oke, investasi itu sebenarnya memang bisa aku bilang itu disarankan. Itu disarankan investasi, melakukan investasi. Tapi kita perlu lihat situasi dan kondisi juga sebenarnya sih. Gitu. Ya. Jadi kita bisa sama ratain bahwa semua orang itu harus dan wajib investasi. Kayak gitu. Karena tiap orang itu pasti beda-beda, William. Ada mungkin yang udah ada privilege gitu ya. Udah ada privilege, dia istilahnya hidupnya udah nggak usah pusing. Harus kerja keras lah untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dia bisa langsung next step langsung ke investasi gitu. Tapi kan ada juga mungkin teman-teman di sini yang masih harus bekerja nih, punya generation, mungkin buat orang tuanya, buat anaknya, buat dirinya sendiri gitu loh. Nah, dengan tipe-tipe masyarakat yang berbeda seperti ini, kita rasanya kurang bijak ya kalau kayak kita langsung kayak, oh lu harus investasi deh. Pokoknya kayak itu udah paling bener gitu kan istilahnya. Mungkin kan kalau kita sering dengar nasihat-nasihat keuangan seperti itu, pokoknya investasi aja. Masa nggak bisa sih cuma ngatur duit doang, ngatur budget, masa sih nggak bisa 50-30-20 gitu kan simpelnya. Nah, tapi mungkin yang sering kita lupa gitu ya, atau beberapa financial advisor juga lupa gitu, mungkin ada yang miss, bahwa tiap orang itu beda-beda, kebutuhannya beda-beda, dan mereka mungkin ada tanggung jawab lain yang dipenuhi. Gitu. Jadi investasi itu memang bisa dibilang merupakan salah satu privilege gitu. Investasi itu bahkan bisa dibilang merupakan salah satu tujuan gitu, mungkin untuk teman-teman di sini yang masih merintis gitu ya. Investasi itu udah kayak impian gitu loh, pokoknya as long as gue bisa investasi itu udah bersyukur deh gitu. Jadi investasi itu memang penting, disarankan, tapi jangan dipaksakan seperti itu. Betul. Memang ya di zaman sekarang ini kita pun yang sering bikin konten juga sering lihat konten-konten itu, wah kalau financial freedom kita harus segera investasi, segera begini, segera begitu. Jadi rasanya tuh dunia ini tuntutannya banyak gitu. Iya, kayak kita harus ketinggalan mulu ya. Ini itu terus tuntut apa?
apa kata orang nanti gitu. Kapan aku orang kalau aku nggak begini nggak begitu. Nah itu salah satu dasar yang penting untuk psikologi sebuah sistem trading, atau mungkin trader itu kok mengatur psikologisnya juga penting untuk mengatur ekspektasi dan juga berproses, termasuk yang tadi Kak Ivy bilang ya, investasi memang penting tapi ya kita nggak usah tergesa-gesa dulu nih. Nah ini bagaimana kita itu bisa mengatur mindset kita maupun secara emosi, psikologi kita itu supaya trading maupun mungkin investasinya kita ini lebih baik gitu dibandingkan let's say kita ya udah pokoknya aku investasi atau pokoknya aku trading nih ya harusnya kan cuan gitu, cuman kan biasanya orang lupa untuk ngatur psikisnya maupun mindsetnya. Yang tepat menurut Kak Ivy itu seperti apa untuk cara ngaturnya? Cara ngatur psikologi ya? Ya. Gitu ya, biar bisa dibilang biar nggak asal-asalan deh gitu ya. Ya betul, atau kalau sudah mulai panas itu kita nggak kelewatan lah mungkin tradingnya atau investasi. Biasanya banyak yang FOMO nih Will ya, kalau ada ketinggalan kalau ada ketinggalan apa langsung kejar gitu ya. Nah sebenarnya kalau aku bilang plainly kayak udah teman-teman gak usah khawatir lah, gak usah FOMO, nanti juga ada koreksi gitu kan. Kadang kan kita sering dengar nasihat kayak gitu ya. Tapi nasihat kayak gitu kan lebih mudah dikatakan gitu loh. Jadi kita kelabakan gitu ya. Jadi menurut aku memang textbooknya adalah jangan FOMO gitu. Tapi eventually kita pun akan melewati masa-masa FOMO itu. Gitu ya. Jadi nasihat jangan FOMO itu tidak bisa diterapkan dalam satu malam gitu. Memang teman-teman ya kalau aku bilang ya aku pun juga melewati fase itu loh gitu loh. Aku melewati fase FOMO tuh kayak gimana sih, bener-bener yang kayak aduh ketinggalan nih gitu kan, jadi harus beli tapi ujung-ujungnya ya ada yang naik, ada yang turun, ada yang cut loss gitu kan. Jadi fase-fase itu memang kalau aku bisa bilang jangan teman-teman hindarin gitu, justru teman-teman harus lewatin gitu ya, mau untung kayak mau loss kayak mau nyangkut gitu ya, teman-teman ya biar teman-teman itu dapat ada gregetnya lah gitu, biar teman-teman belajar gitu, oh gini tuh rasanya FOMO, nggak enak ya FOMO sebenarnya gitu kan. Jadi kita nggak fokus, nggak konsen gitu kan, terus terkesannya lebih asal-asalan gitu ya. Jadi pertama kalau ada FOMO gitu ya sebenarnya boleh lewatin aja, tapi jangan FOMO terus gitu, jadi kelamaan. Teman-teman belajar juga gitu ya. Kalau FOMO udah salah ya udah belajar dari situ. Terus biar nggak FOMO itu juga kan teman-teman bisa diskusi nih gitu ya, diskusi mungkin sama grupnya gitu ya, atau misalnya sama kalau Bitrate nih ada suka reply story gitu ya, kalau ada komunitasnya juga bisa diskusi di situ gitu. Sama bisa follow trading plan juga. Nah, belajar bikin trading plannya seperti apa gitu. Belajar juga kalau trading kan mungkin lebih bacanya di chart ya, di candlestick-nya. Jadi belajar baca flow-nya seperti itu. Gitu sih. Kurang lebih biar kita tradingnya tuh lebih waras kali ya gitu. Iya. Nggak terburu-buru atau nggak kelempar-lempar ke ekstrim kanan atau ke ekstrim di kiri gitu. Benar, walaupun kadang-kadang kalau trading kan memang identiknya trading itu kan sesuatu yang cepat gitu ya, jadi harus cepat beli terus cepat jual ya kan. Banyak kan masih pada FOMO nih gitu, masih pada biar nggak ketinggalan kereta deh gitu. Padahal trading itu kan macam-macam nih, ada yang scalping, ada yang day trade gitu ya, ada yang swing trading juga gitu, jangka waktunya macam-macam kayak gitu. Ya memang itu yang gimana ya, memang itu tantangannya di sana gitu. Jadi bedanya trader yang sukses itu di cara mengatur cara dia mengatur ekspektasinya, emosinya gitu. Baik kebawa sama harapan kalau kita ini harus cepat dapat uang di pasar saham. Kalau cut loss itu kayak aduh
aku rugi nih, padahal itu sebetulnya pengaman gitu supaya kita nggak kebablasan gitu ruginya kali ya. Nah itu sesuatu yang cukup apa ya, cukup sering jadi tantangan dan kesulitan untuk teman-teman menerima realita di pasar saham maupun juga financial yang lain gitu sebagai seorang trader gitu. Nah sebetulnya kenapa sih kok orang-orang itu kayak sulit untuk apa ya, menerima kayak ya kita pelan-pelan aja gitu di market, yang penting konsisten, cuannya diatur, tradingannya juga sesuai dengan trading plan. Itu kok kelihatannya orang-orang tuh kesulitan gitu sebagian besar kalau saya lihat di sosmed gitu ya. Terus kalau mereka juga merasa harus cepat gitu. Kenapa kok harus cepat gitu? Kenapa kok ternyata nggak ada yang janjian kompakan banyak orang itu seperti itu gitu. Apakah memang ini apa itu setan tanda petik di dalam market yang godain kita yang mau masuk gitu, atau gimana kalau menurut Kak Ivy gitu? Kenapa pada mau cepet-cepet gitu ya, istilahnya kayak habis beli langsung pengen naik gitu ya? Dan kayak nggak mau rugi sama sekali gitu. Mungkin kalau kayak gitu ya apa ya? Ya kita nggak bisa terlepas dari sosial media juga sih, Will, sebenarnya gitu ya. Di sosmed kan mungkin kalau teman-teman di sini follow banyak influencer, apalagi yang suka kan pasti ada yang ngepost lah, ini nih lagi hijau segala macem gitu ya. Kita tuh ngerasa kok kayaknya salah beli nih gitu ya. Kita jadi lebih suka membandingkan gitu loh. Ini saham gue salah nggak ya gitu? Saham gue kok masih di sini-sini aja, atau mungkin bahkan saham gue kok turun tapi saham dia kok naik gitu ya. Sebenarnya kan ya itu perputaran aja gitu, maksudnya ya at the end tuh kalau memang analisa teman-teman benar sesuai trading plan, dia akan naik anyway gitu kan, tapi cuman perkara waktu gitu, jadi cuma nunggu doang, sabar sih gitu. Jadi kenapa pada mau cepet-cepet ya aku lihat sekarang karena lebih ke pengaruh sosial media sih, Will. Gitu. Jadi kayak banding-bandingin lah intinya. Iya. Mungkin pada pengen cepet kaya kali, kadang kan trading gitu kan, pengen cepet kaya. Cepet kaya, gampang dan enak gitu. Soalnya bisa remote kan sekarang kalau mau trading. Ya. Nah kalau Kak Ivy gimana apa tuh menghadapi realita yang banyak orang-orang ngepost di sosmed gitu? Gimana supaya waktu Kak Ivy trading itu tetap tenang, itu apa yang Kak Ivy lakukan gitu? Menghadapi mereka yang suka ngepost di sosmed gitu ya, sebenarnya itu sih apa ya, ya terserah mereka lah gitu, itu kan sosial media mereka juga kan. Iya. Aku istilahnya kalau ngeliat gitu kayak oh ya udah aja gitu, mungkin emang lagi rezekinya lah gitu, toh nanti aku juga akan ada rezekiku sendiri sih, aku selalu bilang itu ke diri aku gitu ya. Maksudnya kayak saham tuh kan ada banyak ya, dan naiknya bukan yang itu aja, pasti muter lah. Ya gitu. betul. Mungkin kalau teman-teman lihat kok dia kayak cuan mulu gitu, ya bisa jadi dia researchnya jauh lebih banyak daripada teman-teman gitu. Teman-teman mungkin researchnya cuma kayak 1 jam, dia mungkin bisa 4 jam, 6 jam gitu ya. Jadi stock pick-nya dia bisa lebih banyak gitu. Tapi kan balik lagi, teman-teman ada waktu nggak research segitu lama gitu. Kalau teman-teman nggak punya waktu research segitu lama, ya teman-teman let's say cuma punya stock pick 2 deh atau 3 gitu, sedangkan yang lain bisa sampai 10 gitu ya. Tapi lihat kondisi juga yang tadi aku bilang, kalau teman-teman nggak punya waktu sebanyak itu, ya udah teman-teman pilih stock pick-nya yang memang sesuai nih sama profil teman-teman juga kayak gitu. Jadi disesuaikan lagi sih, Will, gitu. Ya. Nah itu kan tadi Kak Ivy juga bilang kalau Kak Ivy pun yakin sama trading plan-nya Kak Ivy gitu. Jadi misalnya pribadi Kak Ivy pun tetap trusted lah, maksudnya Kak Ivy percaya sama analisa, itu tinggal tunggu waktu. Nah gimana caranya supaya bisa sampai yakin lah sama analisa sendiri dan
tetap sabar gitu menunggunya. Itu kan menunggu itu kan yang hari-hari ini tuh sulit gitu. Orang-orang tuh kan pinginnya cepet, lapar bikin mie instan 5 menit jadi gitu lah. Atau kalau trading misal lagi beruntung gitu, lagi hoki ya masuk mungkin 1, 2, 3 hari langsung cuan. Nah itu ilmu sabarnya Kak Ivi gimana, terus Kak Ivi bisa yakin sama analisa Kak Ivi sendiri itu gimana caranya gitu. Oke, sebenarnya sampai tahap gimana sih bisa yakin sama analisa sendiri tuh juga eh nggak dalam waktu yang sebentar ya gitu. Terusnya Aku gitu. juga masih belajar nih biar kayak ini masih bisa kok guys istilahnya gitu loh, kayak aku harus yakin nih sama analisaku sendiri gitu ya, walaupun kadang-kadang memang kan suka ada yang bilang jelek lah marketnya kayak gini, sahamnya kayak gini, bla 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 gitu kan. Tapi kalau kita analisanya based on data, based on fact gitu ya, kalau investasi kan kita baca laporan keuangan ya, kurang lebih seperti itu ya, kita lihat bisnisnya seperti apa gitu. Kalau bisnisnya masih growing gitu ya, harga saham tuh akan mengikuti gitu kan. Kita kan ya mungkin teman-teman yang udah lama di market juga tahu harga saham itu kan mengikuti performanya lah, performa si perusahaan tersebut kan, kinerjanya kayak gitu sih. Untuk belajarnya itu, untuk belajar biar yakin ya, aku through ups and down juga sih. Kadang-kadang kayak baru hijau dikit nih aku tepe gitu kan, sedangkan aku tuh kayak aduh masih yakin gitu sih, kayak yakin gak yakin gitu kan. Tapi ya udahlah, namanya belajar gitu kan. Aku mikir ya udah berarti next time aku kalau udah yakin ya emang harus yakin gitu, nggak bisa setengah-setengah gitu. Jadi dibarengin dengan keyakinan itu, dibarengin dengan dasar sih gitu ya, dasar apa nih gitu. Nah dasarnya juga menurut aku ya ada dua, teman-teman mau invest atau mau trading gitu. Kadang nih Will, yang sering kejadian, yang sering aku temuin nih ya, niat awalnya investasi nih, udah yakin investasi gitu ya. Mungkin contohnya kayak yang saham paling terkenal di BCA aja gitu ya. Udah yakin invest di BCA nih gitu kan. Pokoknya bahkan udah pokoknya gue akan hold BCA tuh 5 tahun, 10 tahun karena udah pasti naik gitu kan. Tapi nanti baru hold sebulan tiba-tiba ada berita jelek lah, ada ini itu, terus BCA koreksi maybe 10%, kan udah mulai goyang tuh biasanya. Kadang kan seperti itu kan, baru kena dikit udah goyang. Jadi balik lagi nih teman-teman, pada saat awal beli memang untuk invest atau trading, karena pendekatannya akan beda gitu ya kan. Kalau trading kan sama trading pasti beda. Benar, kadang yang sering aku temuin tuh kayak gitu, suka kecampur istilahnya. Jadi kayak beli untuk invest tapi plannya seperti itu. Ya. Memang ya pada intinya adalah by proses lah ya. Karena KIV prosesnya nggak nyamannya itu udah dilewatin dan nggak terlalu pusing harus berhasil sekarang lah atau berhasil cepat gitu. Iya, sabarnya itu sih bener-bener emang latihan sih Will gitu, latihan sabar gitu. Mau dibilang ini kok nggak naik ya, ini kok kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Coba bayangin tuh Pak Keng Ho gitu ya, kayak hari ini Gajah Tunggal naiknya segitu gila. Tapi dia udah hold dari kapan tahu gitu. Nah, holdnya itu sudah berapa? Nah, itu kan nggak banyak kan tahan gitu. Iya, bisa nggak tahan seperti itu gitu ya. Mungkin bisa ya, itu harus latihan gitu. Iya. Nah, kalau memang trading kan cukup banyak orang yang bilang kalau trading itu bisa cepat kaya gitu. Sebenarnya kan di cepatnya itu bukan kayanya gitu. Nah, itu kan perlu diubah. Nah, kalau sudut pandangnya Kak Ivi mengenai trading bisa cepat kaya itu gimana? Apakah itu 100% benar, setengah benar, atau nggak benar sama sekali gitu? Soalnya kan juga cukup banyak tuh orang-orang di luar sana yang bilang, ya aku habis trading ini itu 1,5 tahun, 1 tahun sudah sekian hasilnya gitu.
kita yang di luar ini jadi kayak, ya enggak ini beneran cepet kaya kelihatannya gitu, tapi kok rasanya aku kok jalanin nggak segampang itu. Iya. Nah, point of view-nya Kak Ivi gimana itu? Istilah trading biar cepet kaya ya. Sebenarnya kalau aku bilang trading bisa bikin kaya, nggak bisa gitu. Tapi yang sering jadi salahnya adalah pakai kata-kata cepet. Trading itu bisa bikin kaya, bisa, tapi bukan dalam waktu yang cepat di pandangan aku ya gitu. Karena kita butuh belajar gitu. Kita nggak tiba-tiba ujuk-ujuk muncul di pasar modal terus seminggu bisa trading gitu, seminggu langsung dapat trading gitu ya. Kita nggak kayak gitu juga. Trader-trader besar itu pasti udah pernah melalui loss terbesar mereka lah, aku jamin gitu. Nah, yang membedakan kan cuman mereka itu keluar dari market atau mereka masih stay di market gitu. Iya, setelah lewatin prosesnya itu ya. Betul. Kadang-kadang kan teman-teman trader di sini mungkin kayak, aduh, baru loss nih, baru cut loss gitu ya. Kayaknya trading bukan buat gue deh. Gitu. Tapi teman-teman tuh punya impian trading cepet kaya, itu kan jadi nggak sinkron gitu ya, jadi agak-agak beda gitu. Jadi kalau trading bisa cepet kaya, apalagi buat anak-anak mungkin Gen Z zaman sekarang ya, yang baru lulus terus udah ke expose nih sama trading, mereka udah ke expose sama investasi segala macem. Cita mereka mau jadi trader profesional gitu ya. Faktanya harus teman-teman tahu adalah ya teman-teman harus belajar dulu gitu. Semua tuh memang butuh proses. Bahkan trader pun gitu ya, kayak trader-trader yang kita kenal gitu ya, mereka pasti loss dulu gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba langsung hijau gitu. Sebenarnya kok terus cuan itu juga nggak baik lah buat kita. Ngeliatnya gitu. Iya, jadi kita kayak ngerasa di atas awan lah, kita udah paling pinter, udah paling bener gitu kan. Nah, yang kayak gitu sebenarnya yang harus ditaker nih, harus dihindarin gitu. Nanti kalau kita over trade, kalau trading itu kan sebenarnya juga ada berhubungan sama emosi ya, Will ya. Kalau emosinya udah nggak stabil nih, apalagi emosinya udah mode balas dendam nih abis cut loss gitu ya. Itu biasanya sangat disarankan untuk mundur dulu dari pasar modal. Gitu. Mundur sementara nih, ngademin dulu deh biar nggak panas-panas banget. Tujuannya apa? Biar ngademin ini tuh tujuannya tuh biar waras dulu aja. Jadi teman-teman itu trading tuh bukan gara-gara aku balas dendam nih harus dapat segini gitu kan, biar modalnya nggak hilang lah, let's say gitu ya. Biasanya keputusannya udah by emosi gitu ya, itu gampang banget deh dikerjain bandar istilahnya gitu kan. Tiba-tiba habis teman-teman beli malah ARB lagi kayak gitu. Jadi mungkin hilangkan mindset trading bisa cepat kaya ya gitu. Teman-teman, trading bisa bikin kaya bisa, tapi melalui proses juga. Nah, kayak gitu sih. Iya. Nah, itu memang apa ya, proses masing-masing lah. Mungkin teman-teman sekarang sedang di perjalanannya sampai mana dulu itu, apakah masih di awal ya better ekspektasinya disesuaikan. Nah, kalau OTW menuju trader sukses, bersabar dulu, seperti ya pengalamannya Kak Ivi, aku juga ada pengalaman gitu juga, kalau sudah sukses ya tetap ingat, ini memang bukan apa itu namanya, kayak lottery win gitu, sekali menang langsung cuan 50% ke atas lah. Kecuali memang sudah itu beda cerita, cuman umumnya pun nggak segitunya gitu. Nah, kalau kita bahas lebih dalam lagi nih, itu kan sebetulnya orang-orang tuh salah nangkep tuh tentang resiko sama taking profit ya, atau rewardnya yang bisa kita dapatkan lah. Yang umumnya kita sering dengarkan risk to reward ratio gitu. Jadi patungnya adalah kita menghitung resiko dulu, baru rewardnya seperti apa gitu. Nah, sedangkan cukup banyak orang-orang itu adalah yang dilakukan itu rewardnya dulu yang dihitung sampai lupa resikonya gitu. Jadi
Ini harusnya resistance masih jauh. Targetnya kalau lihat Vivo projectionnya masih jauh, tapi ya nggak dibandingin sama resikonya seberapa gitu. Yang penting masuk FOMO atau mungkin nggak FOMO tapi over PD aja sampai lupa pasang cut loss atau ngitung resiko. Nah sebetulnya tuh mindset mengenai resiko dan reward yang mungkin bahasanya balance gitu lah, yang sehat itu seperti apa dalam trading gitu kan. KIV juga salah satu trader yang juga cukup berpengalaman nih, itu gimana kita menempatkan resiko dan rewardnya itu pas gitu supaya trading kita lebih happy, lebih aman, ya pastinya lebih cuan juga gitu. Oke, tentang reward ya. Reward sama risk-nya gitu. Jadi kalau risk itu sih, tadi benar sih kata William, kita kadang-kadang terlalu mikirin tuh cuannya doang ya. Kita cuma resistennya di berapa nih gitu, tapi kita nggak mikirin udah di supportnya di berapa gitu. Kadang-kadang resistennya let's say masih bisa 10 tick deh gitu, padahal kalau udah terjun tuh bisa lebih bawah lagi gitu ya. Jadi itu dalam pasar modal itu sebenarnya selain kita pikirin profit adalah kita membatasi risiko kita gitu ya. Mungkin itu teman-teman yang banyak yang mungkin belum ngeh atau banyak yang lupa gitu ya. Jadi selain mikirin cuan, benar kita harus membatasi risiko gitu. Tujuannya kenapa? Biar ya kita bisa puterin lagi lah kalau dalam trading gitu ya. Jadi misalnya ini di sini ya udah buang, kita ganti yang lain kayak gitu. Kita coba cari-cari yang mungkin polanya lebih baik, flow-nya lebih baik kayak gitu. Nah, untuk stop loss-nya gitu sebenarnya paling macam-macam sih. Kadang bisa ada yang 5% gitu ya. Biasanya sih rata-rata segituan lah gitu, atau ada yang 10% juga bisa. Kurang lebih kayak gitu. Balik lagi lihat di chart-nya sih gitu. Kalau kita lihat di chart-nya pattern-nya seperti apa, diusahakan kan kita belinya bahkan bisa mepet support nih gitu ya istilahnya. Jadi istilahnya kalau jebol support ya udah kita loss-nya nggak terlalu gede. Kan gitu. Nah, tapi disesuaikan juga nanti nawarnya pun jangan nawar mangga 2 gitu. Kadang-kadang supportnya di 400 let's say gitu ya. 400. Di 10 kan udah syukur lah, udah lumayan. Gitu ya. Jangan teman-teman support 400 nawar di 300 gitu ya. Kalau nggak dapet ya udah nggak dapet gitu kan. Itu kan kadang-kadang terlalu tega gitu kan. Iya. Jadi gitu aja sih, paling 5-10%. Kalau misalnya udah patternnya juga udah jelek gitu, udah breakdown ya udah buang dulu aja. Gitu. Nanti mungkin saham-sahamnya tuh yang dari flow-nya bagus atau yang memang secara makro lagi mendukung, itu juga bisa kayak gitu. Oke. Nah, berarti kan harus TK cut loss nih kalau sudah breakout support. Nah, itu banyak yang nggak tega tuh kok cut loss. Ini ada teman kita, Kak Riyadi nih, kok rugi 35% diam gitu. Cuan 13% seneng sekali gitu ya. Nah, capek kan kayak gitu. Nggak tega cut loss, malahan ruginya jadi, atau floating loss-nya jadi besar gitu. Bener. Tega untuk cut loss gitu, atau kayak udahlah biarin dulu lah, nanti kan akan naik gitu. Iya, kadang kita kan kita lebih tahan itu, nahan loss gitu daripada nahan cuan gitu ya. Betul. Kayak kalau takut buru-buru gitu, takutnya tiba-tiba balik arah lagi nih, balik loss gitu ya. Itu emang sering kejadian sih, dan aku pun sudah pernah merasakan itu, kayaknya aduh kayak baru dikit udah dijual aja gitu ya. Tapi ya balik lagi kayak tadi aku bilang ya, terus belajar lah di pasar modal ini gitu. Yang membedakan itu hanyalah kamu masih mau stay di sini, masih beneran mau belajar, atau ya udah cabut gitu loh, istilahnya sekali jatuh kapok gitu. Bedakan kan itu sebenarnya, Will. Iya sih, memang ya antara masih mau menjalanin proses atau ya udahlah bodo amat keluar dari dunia trading ini lah, katanya kok susah. Kadang-kadang gitu.
Biasanya kan kalau sudah cabut-cabutan gitu kan pasti sudah nggak santai gitu orangnya, sudah nggak tenang gitu. Iya, udah kayak aduh langsung istilahnya kayak yang disalahkan adalah sahamnya nih salah gitu ya. Sahamnya salah, bandarnya yang salah, atau Padahal kemarin kok kan salah kok. belajar. Iya, iya, iya. Ya, memang sih ada pengaruhnya lah itu semua, tapi kan tetap tanggung jawab di masing-masing kita lah ya, nggak di orang lain gitu. Kalau enggak ya susah juga gitu kalau tanggung jawab keuangan kita dilempar ke orang lain 100% gitu. Betul, betul. Iya, memang orang kalau mau apa ya, take full responsibility itu katanya juga susah ya. Itu fenomena atau memang ya secara umum orang-orang ya memang seperti itu, tuh kenapa ya kayak sulit untuk terima ya aku salah, aku harus belajar lagi gitu, lebih gampang untuk nuding-nuding yang lain, itu kenapa ya? Mungkin ya itu salah satu sifat dasar manusia ya aku kayak kita tuh kayak Iya. paling akhir lah pokoknya, aduh aku mau yang bener aja gitu. Iya. Nah, ini ada yang komen nih ya, yang sering kejadian itu kan kalau kita lepas malah dia naik gitu. Ini Iya, suka gimana? gitu. Susah juga tuh. Itu emosinya 2 kali itu sudah. Aku harus cut loss, sakit. Habis itu setelah sakit cut loss, terbang lagi harganya. Itu pernah ngalamin nggak, Kak? Oh, pernah banget. Berapa kali kayak gitu, terus kayak ya udah juga kan. Ya, Kadang terus kenapa? gimana kok ngalamin kejadian yang seperti itu, kan nggak enak banget gitu, kayak dikadarin sama market maker. Sebenarnya kok kayak gitu ya kesel sih, pasti kesel gitu kan, pasti kesel. Tapi baik lagi aku ngeliat kenapa sih setiap aku jual tuh malah langsung naik gitu. Nah, kadang-kadang kita jual tuh main asal jual, nggak ngeliat chart, kan suka kayak gitu kadangnya kan. Kadang udahlah, udah malas sama saham inilah gitu, udah jelek lah istilahnya, udah jelek buang aja. Padahal ternyata pas kalau kita lihat chartnya itu lagi di support kuatnya gitu, lagi di demand areanya. Jadi no wonder kalau setelah kamu jual dia naik gitu ya. Atau mungkin suka ada yang lihat bid offer juga, bisa baca bid offer gitu. Jadi kadang-kadang kan ada yang dipancing memang buat kita jualan gitu ya, sama market makernya gitu ya. Kita kan pasti bisa baca tuh, angkanya kayak gini, mungkin apa bolong isi gitu kan, seperti itu kan kita bisa baca juga. Kira-kira ini indikasinya kemana nih, harganya bergerak kemana kayak gitu. Nah kalau udah misalnya kalau teman-teman yang merasa dikerjain gitu, kesel ya kesel gitu, tapi show must go on lah menurut aku ya. Dan kalau aku apa ya, nggak bisa langsung bilang ya udah teman-teman harus bisa rela dong, nggak gitu kan. Karena aku tahu lah, karena aku pernah di posisi itu dan aku tidak rela gitu kan, nggak rela banget gitu. Tapi aku terus bilangin diri aku, ya udah pokoknya next time cari yang lebih baik lagi gitu, next time cari yang lebih baik lagi gitu ya. Dan terus belajar. Dan juga saham tuh nggak cuma satu, nggak cuma itu doang gitu, banyak. Di bursa tuh udah berapa sih, 700-800 saham ya gitu kan. Sampai aku kayak udah nggak tahu nih saham apa gitu, saking banyaknya itu saham gitu loh. Jadi jangan terpaku sama satu saham aja gitu, coba cari saham lain kayak gitu. Mungkin yang cari yang market makernya gocekannya lebih santai gitu ya. Kan ada yang bener-bener bisa dibanting ARB mentok, closingan naik, itu ada ya kayak gitu, ada yang diisengin kan istilahnya. Itu ada. Mungkin kalau teman-teman belum terbiasa, coba cari yang gede-gede dulu deh, saham-saham gede-gede deh kayak gitu. Itu market makernya lebih sopan lah. Iya. Ya kan, saham-saham blue chip. Biasanya kalau yang third-liner kan lebih liar kan, Will. Ya kan, nggak butuh modal yang terlalu besar untuk ngerain harganya. Benar. Kalau saham-saham gede kayak BCA gitu ya, modalnya gede itu, kalau nggak gocek berapa? Iya. Berapa rumah itu yang harus dikorbanin.
Gitu. Eh, Jadi setuju. mulai pelan-pelan trading mungkin dari yang besar-besar dulu lah, 1% 2% ya udahlah gitu kan, nggak apa-apa, yang penting kan hitung-hitungan belajar kayak gimana gitu. Tuh. Nah, tadi kan Kak Ivi sempat ngomong kalau satu waktu ya, misal sudah jenuh, ya cabut dulu dari market gitu. Benar, benar. Itu kelihatannya penting banget ya, apalagi kalau sudah nggak waras itu mungkin bahasanya. Eh, Kenapa kok harus sampai cabut gitu kan? Kalau orang kerja mungkin di sektor real gitu kan, ya namanya kerja ya, masa aku harus tutup toko satu waktu gitu, nanti kan omsetku berkurang gitu, logikanya kan seperti. Tapi kalau di dunia trading, kenapa kok harus ada kayak mungkin cuti sebentar supaya tenang gitu? Padahal kan ya kesempatannya kan akan ada terus setiap hari gitu. Kita sampai harus kesempatan kita untuk trading buat apa gitu? Untuk cabut gitu. Apalagi nggak tenang tuh kan karena ya aku pingin cepet-cepet balikin rugi gitu kan. Cuman kenapa kok harus cabut duluan Kak ini? Oke, kalau aku ya, dan aku pernah, aku beberapa kali kok kayak gitu. Kadang kalau Hmm, emang lagi suntuk gitu ya, atau memang marketnya, kan kita bisa lihat lah, market itu perputarannya berapa gitu ya. betul. Kalau kayak yang kemarin-kemarin tuh kayak cuma 5T, 6T itu ngapain gitu maksud aku ya. Kayak Ya, ngapain kita waktu gitu loh, kayak ngulik-ngulik cuman for the sake of, let's say mungkin kayak cuman berapa ratus ribu, berapa puluh ribu gitu kan. Maksud aku better ya udah kita istirahat dulu aja gitu. Toh menurut aku nggak ada salahnya gitu loh istirahat. mm, Gitu nggak ada salahnya kita istirahat sejenak dari market, jalan-jalan kayak kemana. Toh kemarin-kemarin ya waktu market sepi, aku lihat influencer-influencer tuh beneran Instagram story-nya tuh liburan. Gitu mereka liburan. tuh nggak sama sekali gitu karena Ya, mereka buat ngebalancein hidup aja sih bisa aku bilang gitu ya. Jadi biar nggak suntuk, biar nggak emosi juga gitu kan. hmm, Kalau teman maksain trading, misalnya kayak pasar bearish deh gitu ya, mm, teman-teman maksain trading, ya ngapain juga gitu kan, malah mm, buang-buang duit nggak sih? iya, iya, Atau betul. kayak, tuh istilahnya kayak lah cuaca lagi panas, teman-teman maksa pakai baju dingin, yang ngapain juga gitu kan? Ya, pasti nggak nyaman juga itu, Nyaman capek juga juga. toh, ya. Jadi kalau ya musim panas ya pakai baju yang lebih santai, yang lebih adem kayak gitu. Hmm, Kita sesuaikan lah kayak gitu. Jadi penting sih untuk ya teman-teman liburan yang nikmatin trading, cuan trading lah gitu. Jadi berasa kayak lu liburan dari mana, dari uang trading gue gitu. Jadi nanti pas balik itu. lagi gitu, terus lebih fresh lah, lebih fresh itu. Jadi teman-teman nyerap informasi juga lebih clear gitu, berita-berita lagi update apa teman-teman ikutin gitu. Itu Hmm, sih pentingnya gitu ya, bukannya aku, tapi kalau teman-teman mau stay di market tiap hari ya terserah gitu ya, tapi dari pengalaman aku kita coba cari balance-nya deh, titik seimbangnya di mana gitu kan, istilahnya buat kebaikan teman-teman juga. Tuh hmm, teman-teman liburan mungkin bisa cari koneksi lain gitu ya, siapa tahu nanti kenal si A, si B, si C di market, jadi mungkin bisa dapat insight-insight baru kayak gitu. Kita liburan kan juga nyari insight kan. betul, betul. Kadang Cari kesegaran lah. liburan tuh bukan bukan kayak bener-bener ya udah nggak nyentuh market lagi, apa enggak, di liburan tuh juga kita ngobrol-ngobrol, kira-kira yang lagi seru apa sih gitu, ada insight baru enggak gitu. Kita kan mau Iya, kadang emang begitu kita kerjaannya kalau di luar. iya, 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 iya. Mm-mm. Liburan ke alam gitu, narik apa, cari udara segar. Wah, ini dapat, biasanya bisa dapat ide-ide. Oh, aku harusnya tradingnya gini, tradingnya Iya, seperti ini. benar 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 Kita mungkin benar. terbiasa apa ya, terburu-buru gitu, apalagi kalau di kota besar gitu ya, semuanya kayak harus cepet, ini itu, sampai lupa untuk ya duduk diam mikir, Uh-uh. kenapa aku kurang ini kurang itu. Dan menarik yang tadi kayak bilang ya, disyukuri aja profitnya gitu. Mm-mm. Benar, kan yang kayak judul hari ini kan yang penting kita happy kan, Ya kantornya kita, happy, trading happy, kitanya happy gitu. kalau kitanya happy ya harusnya kantongnya juga ikut happy lah. Nanti Betul. kalau kantong akunya lebih
happy lagi, itu siklus yang enak itu. Mantap. Semuanya begitu ya. Terus itu, ya idealnya gitu lah. Oke, oke. Nah, supaya terus happy nih, kalau menurut Kak Ivi itu kunci supaya apa ya, tetap tenang menghadapi segala macam kondisi market itu seperti apa gitu. Dan kalau sudah bicara tenang kan kita juga bicara ekspektasi. Nah, ngatur ekspektasi supaya lebih tenang itu juga gimana supaya happy terus tuh. Wah, agak berat ya pertanyaannya biar happy terus ya. Iya, Walaupun pasar beres juga tetap happy gitu istilahnya ya. iya. Ada yang nanya Bevin tuh. Oke, biar tetap happy ya. Pertama sih, banyakin temen ya. Banyakin teman-teman ngobrol di market gitu ya. Mhm. Terus, I think bisa juga cari kesibukan selain market gitu. Jadi aku Mhm. bersyukur juga sih, aku kan ada kerjaan lain gitu. Sebelumnya aku di pure full di market gitu ya. Tapi Oh, sekarang aku ada kerja juga. Dan aku ngeliatnya, aku mensyukurinya adalah kalau misalnya market lagi gak enak nih, Will, aku tuh ada kerjaan lain yang bisa ngilangin shift fokus aku gitu loh. Jadi mhm. aku nggak cuman suntuk gitu ya di meja mikirin trading gue kenapa kayak gini ya, kenapa kayak gitu ya. Jadi coba cari kesibukan hobi lain gitu sih biar happy gitu kan. Pokoknya lakuin apa aja lah biar kita tuh nggak terbebani gitu ya ngobrol sama teman-teman yang mungkin William suka sharing sama komunitas-komunitas di Bitrate gitu ya, mentor-mentor di Bitrate gitu ya. Coba obrolin apa kek gitu yang lain gitu. Kadang-kadang kan aku sama teman-temanku juga ngobrol tuh nggak saham mulu, Will, kadang-kadang gosip Ya, apa-apa gitu. iya. Kadang-kadang misalnya Ya, ini ada penuh. TikTok lagi ada viral apa nih, wah seru deh gitu. Yang penting biar biar berwarna aja lah gitu hidup. Mhm. Iya, betul betul ya. Mm-mm. Aturlah apa jenuh isinya saham terus saja hidup kita kan nggak baik gitu. Bener kayak gitu. Kita bahas dulu lah ini pertanyaan dari teman kita Kak Afu Sunaidi ya. Kalau yang tadi ini gimana menurut Kak Ivi? Masih uptrend sampai harga berapa tuh? Bevin ya, bentar. Iya. Nah, teman-teman yang lain kalau bisa mau tanya, Bevin. santai aja kita ngobrol-ngobrol santai, mau tanya ini itu ya kita akan bahas bisanya lah. Mm-mm. Oke, Bevin sih masih uptrend ya, masih naik ya. Aku sih nggak muluk-muluk. Mm-mm. Aku sih nggak muluk-muluk. Ini kan kalau menurut aku ya, Mm-mm. dan disclaimer ya, kita Oh ya, disclaimer nih, ya Will ya. Jadi jangan langsung di-HK, jangan langsung diapa-apain gitu. Jadi memang posisi sekarang kan lagi di supportnya nih, gitu ya. mm, Lagi di supportnya. Kalau aku sih nggak muluk-muluk. Misalnya kalau udah sideways tektokan sampai ya 1530 aja udah oke gitu menurut aku ya, kecil-kecilan aja lah mm. gitu. Terus ini kan masih uptrend. Nah, nanti teman-teman lihat lagi deh, dia pokoknya nggak boleh matahin uptrendnya dia gitu. Kalau udah lower channelnya patah ya udah balik arah istilahnya kan gitu. Mm. Itu mungkin sebentar. Hmm, Jadi kalau pakai 1520 history rewardnya juga cukup bagus sih. Let's say supportnya 1365 1/2 tuh, lebih malah kok harga sekarang ya. mm-mm. Coba aku lihat, coba aku kecilin time frame dulu deh kalau ada sesuatu. Hmm. Hmm. Hmm, oke. Iya, kalau kayak sebenarnya daerah-daerah sini ya, kalau dia kayak hari ini kan mantul tuh, dia mantul Mm-mm. A26-nya kan. Maksudnya kalau Ya, ini dia beberapa kali mantul di daerah 13 berapa nih?
1370 gitu ya. Nah kalau kayak gini biasanya kadang aku ngeliatin bid offer juga, Will. Gitu. Kira-kira di angka tersebut seperti apa? Gitu. Kalau misalnya ya kayak cuma dikerjain gitu, kita kan bisa masuk nanti TP lagi di atas gitu. Saya tulis tektokan aja. Seperti itu. Ya mungkin ya yang penting resistance-nya 1530-an itu dijagain lah. Iya. Nggak muluk-muluk Iya. supaya nggak apa nanti berlebihan ekspektasinya kalau jatuh sakit nanti. Iya, kayaknya menurut aku sih masih ada potensi ya, karena aku lihat setiap dia naik itu volumenya lumayan dan turunnya tuh kecil-kecil doang. Gitu. Nah, Jadi ya. buang dikit-dikit aja sih. Nah, itu ada yang tanya lagi nih, tanya emiten VKTR, ini kelihatannya baru ya. Oh, baru listingnya. Nih, baru Juni kemarin listingnya. Satu tuh sekarang harganya. Openingnya waktu IPO berapa tuh? 135 ya. Oke, VKTR ya. Sebenarnya belum banyak yang bisa dikomen sih, karena baru kan. Jadi historinya pun masih dikit gitu. Cuman kalau kita lihat dari awal IPO itu, nah gini, sebenarnya kalau saham-saham IPO itu apa ya, agak beda ya Will pendekatannya gitu. Karena kalau aku mau bilang, ayo baca prospektus gitu ya, ayo baca fundamentalnya gitu ya. Kalau baca prospektus itu ya pasti pada bagus-bagus lah isinya. Sampai kan? Ya harusnya gitu dong, kalau enggak ya. Kan kita mau jual barang harus kasih yang bagus-bagus kan gitu. Jadi kalau aku bilang harus baca prospektusnya gitu ya, nggak bisa gitu juga. Sama IPO pendekatannya beda gitu kan. Kalau baca teknikal, candle-nya cuma paling baru 1, baru 2. Iya kan, susah juga gitu ya. Jadi kalau IPO ini sebenarnya kadang aku ngelihat underwriter-nya siapa gitu. Karena ada beberapa underwriter yang memang terkenal kan, Will. Nah, itu. Jadi pendekatannya ada dari situ. Gitu. Kalau VKTR ya gitu deh. Aku mau ngomong. Kita komen lah, selain mungkin ya. Komen lah kalau teman-teman di sini ada yang ngeh gitu ya sama big playernya, teman-teman tahulah harus kayak gimana di VKTR gitu. Ya. Memang kok sepintas sih ya, harga tertinggi selama 2 minggu terakhir ya, tertingginya 135, terendahnya 105. Nah, range-nya masih di situ. Ya memang kalau IPO sulit juga lah buat kita nganalisa, katanya nggak. Kita mau ditanya apa juga, mau gimana, prospektus pasti bagus. Padahal cuma 1, cuma 2. Ya nggak, Will, bingung juga. Gitu. Maksudnya beda lah, deketinnya beda. Nggak ada datanya, jadi ya pelan-pelan lah. Cari, lebih enak cari saham-saham yang ya sudah ada datanya cukup panjang gitu. Mungkin baru, PDBA ya dan seterusnya lah. Terakhir nih kita bahas pertanyaannya ya. Satu lagi dari Kak Yakobus Christmas nih. UNIQ, unik. Unik ya ini. Kelihatannya juga misalnya sudah cukup lama sih listingnya. IPO tahun 2021 gitu. Wah, unik. Kenapa ini FOMO ya? Nggak usah belilah kalau kayak gini. Dari atas. Bener. Kemahalan ya. Atas ya. Kalau mau nunggu nih ya. Ya sih, sekarang sudah 157. Tuh coba 120. Nawarnya kayak gini, tawar tega aja. Gitu. Jadi kadang kan ada saham yang memang kalau teman-teman lihat, kalau William tahu kan ada saham yang memang rejection, ekornya tuh tail tuh bisa panjang gitu ya. Kalau yang kayak gitu-gitu nawarnya tegain aja. Gitu. Karena goceknya bisa lumayan. Ya mungkin gitu kok. Liner juga kayak gitu mungkin ya. Kok kayak gini kan bisa ke 120, bisa ke 100 bahkan gitu kalau ngeliat daerah-daerahnya.
daerah-daerahnya lah ya. Kalau riskan lah menurut aku di atas kayak gitu, terus udah naik banyak lagi. Gila, dari 585 ini sekarang udah 157. Udah beggar gitu, ngapain dikejar, cari aja yang lain. Oke, ya itu ya kira-kira tanggapannya seperti itu kali ya. Ini nggak jam 8.56 soalnya kita kan juga perlu samurai semuanya nih kita hari ini bahas apa aja nih. Ya mungkin ada kita kalau mau summarize mengenai psikologi trading, mengenai trading supaya tenang, happy, pasti ujung-ujungnya juga ngatur ekspektasi dan ya memang jalani prosesnya gitu dan nggak pusing untuk cepet kaya, entah itu kan investing maupun trading gitu. Juga tadi kan Kak Ivy juga bilang kalau ya kita trader atau investor ya nggak melulu setiap hari pusing-pusing sama chart sama saham saja gitu. Kita kan juga harus kehidupan kita lah, mungkin juga ada kesibukan lain supaya nanti kalau balik trading bisa lebih fresh lagi. Nah mungkin ada closing statement dari Kak Ivy tuh teman-teman, tips-tips atau mungkin pesan-pesan yang penting supaya tradingan teman-teman lebih nyaman dan lebih happy, dan semoga kantongnya juga ikut happy supaya teman-teman juga lebih happy nantinya. Silakan Kak Ivy. Biar lebih happy ya. Topiknya hari ini happy-nya 3 kali. Pokoknya trading happy, happy. happy. Biar lebih happy sebenarnya dibilang nggak usah dibawa pusing juga ya agak susah ya gitu kan. Sebenarnya basically dari journey-nya udah seberapa jauh gitu ya. Penting kalau loss gitu, let's say ya, belajar aja untuk legowo lah gitu, kayak udah aja gitu, anggap aja uang belajar gitu ya. Terus juga itu apa, coba ada komunitas gitu ya. I think itu penting juga sih untuk ada komunitas ya Will ya, untuk ada ngobrol-ngobrol betul gitu. Betul, istilahnya biar ya ada temen ngobrol, ada luapin, misalnya aduh gue baru cut loss ini nih segala macam gitu kan. Yang penting kan udah ada yang ngeluapin kan gitu. Jadi biar teman bisa, mungkin siapa tahu iya nih sama nih bro, gue juga baru cut loss gitu kan, wah sama dong kita cut loss. Kadang-kadang kan suka ada kayak gitu kan, sama-sama cut loss gitu, untuk sendiri gitu ada ya, yang penting gue gak cut loss sendiri kan kayak gitu. Jadi mungkin banyakin teman diskusi juga ya, banyakin teman diskusi. Terus kayak tadi aku bilang, jangan terlalu fokusnya tuh jangan langsung kayak pokoknya harus cuan gitu. Itu I think salah juga ya kalau kita di market fokusnya tuh cuman pengen cuan, enggak gitu. Tapi kita juga belajar, kita cari koneksi kayak gitu sih, biar tidak terbebani lah, biar less burden gitu kan di sana gitu. Terus mungkin follow juga, pilih-pilih juga nih teman-teman mau follow siapa aja gitu yang sekiranya mungkin memang infonya bagus buat belajar, atau ternyata emang pure pom-pom nih gitu ya. Itu nggak usah, maksudnya nggak usah teman-teman pantengin mulu story gitu, yang ada teman-teman stres gitu kan. Teman pilih-pilih lah, teman-teman pilih-pilih baik buat teman-teman tuh yang kayak gimana, kayak gitu. Oke. Ya mantap kali ya Kak Ivy, thank you untuk waktunya, dan juga thank you untuk teman-teman Sobat Bitrate yang sudah join di Bitalk kali ini. Nah ini nggak kerasa sudah jam 9 nih, kita sudah 1 jam ngobrol. Ya psikologi trading ini ya namanya cerita pengalaman, habis itu seru. Apalagi bisa jam lebih. Nah iya, sebetulnya sih ya kalau diterusin rasanya masih panjang nih. Tapi ya kita terbatasi oleh waktu, tapi ya ini kita dapat cukup banyak dari Kak Ivy. Thank you untuk sharing pengalaman dan juga tips-tips trading supaya
tenang dan ya semoga happy teman-teman tradingnya dan semoga kantongnya juga tambah happy. Oke, thank you teman-teman semuanya. Jangan lupa ya untuk follow akun Instagramnya Kak Ivi di @apa Kak Ivi? @ivi_cahyadi. Ya, Edi dan juga follow Instagram kami di @bitrate_area_audition supaya teman-teman juga bisa punya komunitas untuk sharing-sharing saham. Oke, untuk Bitalk malam ini sampai di sini dulu. Thank you semuanya. See you di next Bitalk. Thank you. Thank you. Bye-bye.